Ya, halo teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di video yang ketiga, ya. Jadi di video yang ketiga ini kita akan mengarah ke pembelajaran yang lebih jauh, yaitu khususnya tentang web design. Dimana di video yang sekarang ini kita akan belajar tentang aplikasi apa saja yang digunakan untuk membuat web design. Nah, kita bisa lihat di layar monitor, ya. Jadi di sini ada beberapa aplikasi yang bisa kita gunakan untuk membuat web, ya. Jadi aplikasi ini digunakan dalam membuat website, itu tergantung dari jenis website yang mau digunakan, ya. Jadi kalau misalnya website yang sederhana ataupun yang menengah ataupun website yang kompleks, itu tidak semua aplikasi ini digunakan. Tetapi dalam perkembangannya bahwasanya aplikasi ini banyak digunakan kalau orang ingin memperdalam dalam web design maupun web programming. Sedangkan untuk membuat blog, ya, itu tidak harus, ya, menggunakan aplikasi ini. Oke, yang pertama adalah aplikasi untuk editor, ya, yaitu aplikasi untuk mengedit ataupun menuliskan bahasa program kalau dia programming. Kemudian untuk menampilkan perintah, mengambil gambar, memformat tulisan dan sebagainya. Kemudian yang ini adalah contohnya seperti misalnya aplikasi Notepad, ya, Notepad++, kemudian Edit Plus, Front Page, Multimedia Dreamweaver, dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya aplikasi desain, yaitu contohnya adalah Photoshop. Kita bisa lihat tampilan web yang menggunakan Photoshop. Jadi dia mengutamakan penggunaan warna-warna, ya, sehingga tampilan websitenya itu lebih menarik, ya, lebih bagus, sehingga pengunjung itu merasa nyaman, ya, melihat tampilan website kita. Kemudian selanjutnya adalah aplikasi pemrograman. Ya, ini kita bisa lihat di sini. Pertama adalah untuk servernya, kita ambil satu contoh yaitu Exam, ya. Jadi nanti aplikasi Exam ini diinstal di komputer, kemudian baru kita gunakan. Kemudian aplikasi pemrograman, bahasa pemrograman HTML. Ya, sebenarnya kalau dalam definisinya HTML ini bukan bahasa pemrograman, ya. Dia bahasa yang untuk menampilkan saja, gitu. Ya, jadi kalau untuk khusus untuk pemrograman itu aplikasinya adalah PHP. Jadi kalau HTML ini bisa dikatakan dia sebuah perintah yang hanya untuk menampilkan tampilan web design, seperti misalnya warna tulisan, besar tulisan, ya, kemudian membuat tabel dan sebagainya. Sedangkan aplikasi khusus pemrograman itu misalnya seperti pemrograman PHP. Nah, ini dia pemrograman PHP. Kalau ini memang khusus untuk memproses data, ya. Jadi kita bisa lihat di sana itu penggabungan dari dua bahasa pemrograman, ya. Jadi HTML-nya ada di situ, sekalian bahasa PHP-nya atau ini hypertext processor. Dan hasilnya bisa kita lihat itu untuk memproses data, ya. Jadi bisa kita lihat ada proses data yang dilakukan bisa secara online, ya, seperti pembelian online, pendaftaran online dan sebagainya. Ya, mungkin itu aja dulu teman-teman tentang aplikasi-aplikasi yang digunakan untuk membuat website, ya. Jadi ini lebih mengarah kepada web design maupun web programming, ya. Sedangkan untuk blog, ya, ini kita sebenarnya tidak perlu aplikasi seperti ini, tapi langsung saja Anda daftar blog secara online dan langsung bisa diisi postingannya. Tapi kalau ingin supaya blog kita lebih bagus,
itu sebenarnya bisa kita edit juga, yaitu menggunakan perintah HTML. Nah, jadi ada hubungannya sebenarnya, tapi tidak harus menggunakan aplikasi. Kemudian kalau web CMS itu dia memang bahasa HTML-nya harus digunakan, karena dia nanti banyak mengedit di situ ya, mengedit tampilan ya, mengedit mungkin fungsi-fungsi tambahan, fasilitas lain dan sebagainya. Jadi memang aplikasi ini satu dengan yang lainnya saling terkait. Ada yang memang harus dibutuhkan, ada yang mungkin boleh tidak menggunakannya, atau mungkin tidak menggunakan sama sekali gitu. Jadi tergantung apa yang mau kita buat. Kalau cuma membuat blog saja, ya tidak perlu menggunakan aplikasi ini ya, karena dia secara online ya. Kalau web CMS ya, itu Anda harus belajar HTML ya, kalau ingin lebih bagus ya. Kalau misalnya ingin standar saja ya nggak masalah. Tapi kalau misalnya web programming, itu mau tidak mau harus belajar bahasa HTML-nya, kemudian bahasa pemrogramannya, dan juga nanti bagaimana cara menguploadnya ke internet. Oke, mungkin itu aja teman-teman sekalian untuk video yang ketiga ini. Semoga membantu ya, dan semoga bermanfaat, dan kita akan ketemu di video selanjutnya. Oke, terima kasih. Thanks for watching. Thank you. See you next video.